Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pak Ibu Guru Penggerak, perkenalkan saya Eko Suyitno, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Cilacap, akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Tugas ini berdasarkan hasil diskusi kelompok kami yang terdiri dari Ibu Afrida Lestari, Ibu Nunik Yustoliha, Ibu Endri Purwati, dan saya sendiri Eko Suyitno, dan juga hasil dari umpan balik dari kelompok lain. Diskusi kelompok kali ini adalah menganalisis skenario implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan topik pembahasan 1. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi, 2. Skenario pembelajaran berdiferensiasi, 3. Analisis skenario pembelajaran berdiferensiasi jenjang SD. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar siswa, yaitu memberikan keleluasaan pada setiap siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Skenario pembelajaran situasi SD. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja sistem organ pencernaan yang akan dilaksanakan melalui diskusi kelompok dan penugasan mandiri. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar beragam yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya, mengacu kepada tujuan pembelajaran dan target yang ingin dicapai. Pak Dermawan akan mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata sederhana yang kemudian dia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang atau tier assessment yang meliputi 1. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. 2. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. 3. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Selanjutnya, analisis pembelajaran berdiferensiasi. 1. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? 2. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Kebutuhan belajar yang dipenuhi oleh Pak Dermawan adalah A. Kesiapan belajar murid, B. Minat belajar, dan C. Profil belajar. A. Kesiapan belajar murid terdapat pada saat Pak Dermawan membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan atau dengan menjawab pertanyaan. Pak Dermawan telah mengelompokkan murid-murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka.
Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. B. Minat belajar murid, yaitu dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan menggunakan sumber belajar yang beragam. Diberikan motivasi dan manfaat pembelajaran, menunjukkan perhatian dari guru saat pembelajaran berlangsung, keterlibatan guru dalam pembelajaran di kelas, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning. Sumber belajar yang beragam, poster, buku bacaan, video, skenario. Di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer, tetapi Pak Dermawan mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami. Dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. C. Profil belajar murid. 1. Visual. Murid mendalami materi dengan melihat gambar, membaca buku bacaan yang beragam, mengamati poster, melihat video pembelajaran tentang sistem organ pencernaan manusia. 2. Audio. Murid mendengarkan penjelasan dari guru lewat proses tanya jawab atau wawancara dengan penjelasan contoh-contoh. 3. Kinestetik. Menjawab kartu-kartu pertanyaan. Nomor 2. Bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar muridnya? Melihat tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ingin dikuasai oleh murid. Menentukan pemetaan kebutuhan murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Melalui pengamatan, wawancara, persepsi. Menentukan strategi pembelajaran, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Merencanakan pembelajaran dengan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Nomor 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang digunakan? Strategi pembelajaran yang digunakan oleh Pak Dermawan ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. A. Diferensiasi konten. Menyediakan sumber belajar yang beragam, buku bacaan, poster, diagram, kartu-kartu pertanyaan, dan video tentang sistem organ pencernaan manusia. Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Menyerahkan keputusan untuk menyelesaikan kegiatan kelompok siswa sesuai minat siswa. Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, bantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan bantuan yang ia berikan kepada anak. C. Diferensiasi produk. Membuat diagram alur pencernaan. Membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seseorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pak Dermawan melakukan penilaian berjenjang atau tier assessment dengan melakukan pembagian tugas berdasarkan tingkat kemampuan murid, yaitu untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat
dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Berikut ini hasil diskusi ruang kolaborasi dari kelompok kami. Pertanyaan 1. Bagaimana cara yang akan dilakukan guru untuk menarik minat murid agar memenuhi kebutuhan belajar murid? Jawaban. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah dengan menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan sebagainya. Menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning. Guru dapat melakukan hal-hal berikut: memberi motivasi pada siswa mengenai bakat dan minatnya, memberi kebebasan pada murid, atau jangan melarang atau mengarahkan secara berlebihan, mengajak siswa untuk mengikuti kegiatan yang sesuai dengan bakat dan minatnya, misalnya kegiatan ekstrakurikuler, les, dan sebagainya, memberi fasilitas untuk memenuhi kebutuhan murid sehingga potensinya dapat berkembang dengan baik. Pertanyaan 2. Apa manfaat atau kelebihan dari pembelajaran berdiferensiasi? Manfaat pembelajaran berdiferensiasi adalah kita sebagai guru dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Hal tersebut dapat menuntun murid untuk mencapai tujuan pembelajaran meskipun mereka mempunyai minat, potensi, bakat, profil belajar yang berbeda. Kesimpulan dari kegiatan diskusi dan tanya jawab tentang analisis skenario pembelajaran diferensiasi yang dilakukan oleh Bang Darmawan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini sangat penting untuk dilakukan agar guru dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa, sehingga potensi siswa dapat meningkat dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, harus selalu melakukan persiapan dan perencanaan yang matang tentang bagaimana strategi yang dilakukan oleh guru seperti diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Selalu mengacu pada kesiapan belajar, minat, dan profil murid, serta selalu melakukan penilaian yang berkelanjutan selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.